Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok kelas A, kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan terkait tugas proyek akhir data warehouse, di mana saya sendiri adalah Fiesta Putra Rival Gifar, NIM 1924-10-10-2016. Juga ada teman saya Muhammad Muntahdi Nurul Haq, NIM 1924-10-10-2016, dan juga ada teman saya Alvira Malinda, NIM 1824-10-10-2011. Oke, langsung saja di sini tugasnya kita latar belakangnya yaitu ada seorang investor membeli PT Nordwind dan PT PAPS. Investor tersebut membutuhkan sebuah data warehouse untuk mengetahui kondisi kedua perusahaan, sekaligus untuk membantu sang investor dalam mengambil keputusannya. Jadi langkah pertama yaitu kita import atau kita execute terlebih dahulu database PAP dan juga database Nordwind-nya. Di sini sudah saya masukkan, ini adalah database Nordwind. Kita coba execute terlebih dahulu database Nordwind-nya. Di sini sudah masuk database Nordwind. Kemudian kita masuk ke import database PAPS-nya. Di sini kita execute untuk database PAPS. Oke, sudah masuk database Nordwind dan database PAPS-nya. Kita coba cek di database. Di sini untuk database-nya sudah masuk, yaitu ada database Nordwind dan juga database PAP. Untuk selanjutnya yaitu di sini kita sudah tadi pada struktur data warehouse-nya, cara pengerjaannya kita yang pertama yang kita lakukan yaitu tab LTP, yaitu memasukkan database-nya yaitu Nordwind juga PAPS tadi. Kemudian kita bikin PN state-nya pada staging layer untuk nanti melakukan proses transform. Di sini kita membuat PN state-nya. Di sini untuk PN state-nya kita buat tabel-tabel staging untuk database PAPS-nya. Di sini ada create table STG sales sesuai dengan yang ada pada PPT. Di sini untuk PN state-nya kita untuk database PAPS. Untuk database PAPS-nya di sini ada STG sales, ada STG titles, dan ada STG store. Di sini kita masukkan ada table STG sales, kemudian ada STG titles, kemudian ada STG store. Di sini sesuai pada yang ada pada database PAPS-nya. Kemudian untuk database Nordwind yang akan diisikan yaitu ada STG orders, untuk tabelnya ada STG order details, ada STG product, ada STG kategoris, dan ada STG customer. Sudah kita masukkan di sini untuk data atributnya sesuai dengan yang ada pada database Nordwind. Di sini tadi sudah saya execute dan terbuatlah database namanya PN States. Kemudian proses selanjutnya yaitu adalah buat PNDW-nya terlebih dahulu atau user access layer atau data warehouse-nya. Di sini untuk data warehouse-nya atau user access layer-nya ada 3 dimensi dan juga 1 tabel atau sales di sini. 3 dimensinya yaitu ada dim time, ada dim log, dan ada dim customer. Kemudian ada tabelnya atau sales-nya itu tabelnya ada 1 yaitu sales. Di sini untuk PNDW-nya yang pertama yang kita lakukan yaitu kita buat database PNDW, kita bikin use master. Kenapa kok use master? Mohon maaf tadi tidak saya jelaskan. Di sini use master untuk masuk ke dalam server lokal kita. Kemudian kita bikin create database PNDW. Kemudian kita bikin tabel-tabel dimensinya yang sesuai dengan yang ada di PPT tadi. Di sini kita buat yang pertama ada dim time, yaitu kita buat create tabel dim time terlebih dahulu yang isinya ada date key yang dijadikan sebagai primary key, kemudian ada full date yang tipe datanya adalah date, kemudian ada year no, tipe datanya integer, kemudian ada month no, tipe datanya integer,
kemudian ada Dino, tipe datanya juga integer. Kemudian Go ini untuk mengeksekut atau membuat data tabelnya seperti itu. Kemudian kita lanjut ke dimlog-nya atau dimensi location. Di sini kita buat create table dim location-nya yang isinya ada dua atribut, yaitu ada atribut CTK dan juga city name, yang dimana tipe datanya adalah nchar yang digunakan sebagai primary key. Kemudian ada tipe data nvarchar. Kemudian kita bikin lagi dimensi yang terakhir, yaitu ada dimensi customer. Yaitu dimensi customer ini ada dua juga untuk atributnya, yaitu atribut customer key dengan tipe data nchar yang dijadikan sebagai primary key. Kemudian ada yang namanya cust name yang tipe datanya yaitu nvarchar. Dan yang terakhir kita buat fact sales atau dalam data warehouse disebut fact table itu ya. Di sini kita bikin create tabel fact sales-nya yang dimana isi atributnya ada KTY sold, kemudian ada total amount, kemudian ada sales date key, kemudian ada customer key, kemudian ada log key. Di sini KTY sold tipe datanya integer, kemudian total amount-nya itu tipe datanya integer, kemudian sales date key-nya tipe datanya integer, kemudian customer key-nya tipe datanya nchar, kemudian log key-nya tipe datanya nchar. Di sini self date key didapatkan dari foreign key reference-nya dari dim time ya. Dim time ini dari sini. Kemudian untuk customer key-nya ini kita dapatkan atau foreign key reference dari dim customer-nya dari sini. Kemudian untuk locate key-nya itu kita dapatkan location key-nya itu kita dapatkan dari dim location-nya, yaitu dari sini. Kemudian kita execute. Oke, kita sudah buat database, yaitu database PNDW-nya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya terkait proses pengerjaan yang ada pada ETL. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Mutadin Nurul Haq, NIM 1924-10-10-2031. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses ekstrak dari dua database yang berbeda, yaitu Nordwind dan juga POPs, ke database staging layer bernama PNStage. Nah, di dalam PNStage itu ada beberapa tabel-tabel khusus ya. Yang pertama tabel khusus untuk Nordwind. Yang pertama ada STK orders, STK order details, STK products, STK categories, dan juga STK customers. Itu tabel-tabel yang akan diisi data-data khusus dari Nordwind, database Nordwind. Dan berikutnya data-data dari database POPs. Yang pertama ada STK sales, STK titles, dan juga STK stores. Oke, kita langsung masuk aja ke SSIS-nya. Nah, ini yang pertama saya mengekstrak dari STK titles ya, dari database POPs titles. Ini kita masuk ke data flow task-nya terlebih dahulu. Nah, ini source-nya saya memilih dari database POPs dengan tabel bernama titles. Ini sebagai berikutnya. Nah, setelah itu di sini saya destinasinya ke database PNStage atau staging layer ke tabel STK titles. Ini sebagai berikut, dengan settingannya sebagai berikutnya. Ini koneksinya saya ke PNStage, database PNStage, dan juga tabelnya destinasinya ke STK titles. Ini sebagai berikut. Nah, ini sebelum di setting seperti ini ya, pastikan ini disambung terlebih dahulu ya anak panah dari oleh DB source atau POPs title ini ke destinasinya PNStage STK titles. Ini sebagai berikut. Nah, karena ada aturan tersendiri, yaitu untuk extracting itu pastikan tidak ada data yang redundant. Nah, untuk mencegah data redundant, kita harus melakukan execute SQL terlebih dahulu supaya membersihkan data yang ada di data destination, yaitu data yang akan kita tuju ya. Dengan caranya kita melakukan toolbox execute SQL task seperti ini.
terus kita sambungkan. Nah, terus kita setting yang pertama ini connection-nya ke PN stage atau database PN stage yang kita akan tuju ya. Terus kita lakukan SQL statement dengan cara truncate table stk titles. Nah, di sini kalau kita jalankan sebelum mengekstrak ini akan dijalankan terlebih dahulu, atau SQL yang kita jalankan ini akan jalankan terlebih dahulu. Ini sebagai berikutnya. Karena ini saya sudah jalankan, maka saya nggak bakalan jalankan lagi. Mohon maaf karena komputer saya ini agak berat. Oke, itu untuk yang STK titles. Dan selanjutnya untuk STK stores juga sama. Kita masuk data flow task, terus karena ini STK stores itu tujuannya itu dari pop stores ya, atau database pops dengan tabel bernama stores. Ini dengan settingannya sebagai berikutnya. Saya melakukan koneksi ke database pops dengan tabel bernama stores. Oke, ini sebagai berikut. Terus kita destination-nya, jangan lupa sebelum melakukan settingan ke destination, pastikan ini sudah terhubung terlebih dahulu dari database source. Ini sebagai berikut. Nah, untuk destination-nya kita ke STK stores dengan database-nya bernama PN stage. Oke, ini sebagai berikutnya karena sudah disetting. Nah, sama seperti yang tadi, kita lakukan execute SQL terlebih dahulu, namun kali ini kita ubah menjadi STK stores. Ini sebagai berikut. Nah, kalau ini dijalankan, ini akan terjalan terlebih dahulu, lalu akan mengekstrak. Nah, begitu juga yang cells. Yang cells juga sama, ini seperti berikutnya. Kita masuk ke data flow, terus ekstraknya itu dari ini, dari pop cells, database pops dengan tabel bernama cells. Terus destinasinya ke PN stage dengan tabel bernama STK cells. Ini dengan settingannya sebagai berikutnya, hampir sama, cuman ini yang membedakan adalah tabelnya saja. Nah, ini sebagai berikut. Jangan lupa ini hubungan terlebih dahulu sebelum mengotak-atik yang di sini. Terus kita setting database-nya PN stage, terus ini tabelnya ke STK cells. Ini sebagai berikut. Nah, setelah itu kita lakukan setting execute SQL terlebih dahulu dengan truncate seperti tadi ya. Tapi ini tujuannya ke STK cells dengan koneksi ke PN stage, database PN stage. Begitu juga yang selanjutnya ya, hampir sama ya sebagai berikutnya. Ini untuk STK products, ini dari Nodewin ya, khusus untuk Nodewin. Tadi untuk pop, sekarang dari Nodewin, khusus untuk Nodewin. Dan begitu juga customers, categories, dan juga order details. Ini sebagai berikut. Nah, hasil dari ekstraknya ini sebagai berikutnya. Ini saya akan tunjukkan hasil ekstraknya. Hasil ekstraknya ini sebagai berikut. Nah, ini yang pertama, ini untuk STK kategoris hasilnya sebagai berikutnya. Ini hasil ekstrak dari database sumber ya, database sumber dari STK database Nodewin dengan tabel bernama kategoris. Nah, ini juga untuk customer. Nah, ini sebagai berikutnya, sudah tercopy dengan sempurna atau terekstrak dengan sempurna. Terus juga untuk order details ini sebagai berikutnya, hasilnya sama.
Terus yang orders, STK orders, ini juga sama ya, hasilnya sudah terekstrak dengan sempurna. Juga untuk produk, sini juga sama, ini terekstrak dengan sempurna. Dan juga seterusnya, sales, stores, dan juga titles. Nah ini bisa dilihat ya, sudah terekstrak dengan sempurna ya, sebagai berikutnya. Oke, mungkin sekian ya dari penjelasan saya tentang ekstrak yang sudah saya lakukan atau yang sudah kami lakukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu tentang load ke tabel user access layer atau tabel data warehouse. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Muhammad Mutadin Nurul Haq, NIM 1924 1010 2031. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana proses load ke user access layer dari database PN stage atau staging layer. Nah, di sini untuk aturan-aturannya atau yang sudah dijelaskan oleh teman saya, kami sudah membuat database user access layer atau database warehouse-nya ya, database data warehouse-nya sesuai dengan PPT yang sudah disampaikan. Ini dengan sistemnya sistem star schema ya, star schema untuk data warehouse-nya ada dim time, fact sales, dim customer, dan juga dim log. Nah, masing-masing tabel ini ada aturannya tersendiri ya. Yang pertama untuk dim log, ini salah satu contoh. Dim log itu kolom city itu dari tabel STK store untuk pops dan juga STK customer untuk nodewin. Nah, sekarang kita sebelum masuk lakukan loading, di sini saya melakukan bantuan untuk sebelum melakukan loading dengan cara mapping menggunakan Excel yang sudah saya buat. Ini sebagai berikut ya. Yang pertama untuk dim location-nya. Di sini saya membuatnya itu sebagai berikut ya. Yang pertama untuk stack table ya. Untuk stack table name ini ada dua, yaitu STK customer dan STK stores. Di sini saya pertama untuk STK stores, yang pertama saya itu mengambil semua atribut yang ada ya. Yang ada dengan data tipe, dengan data type yang ada ya, data type yang sesuai. Dan juga untuk OLAP table name, yaitu tabel destinasinya ya yang akan kita load, yaitu untuk dim log. Di sini hanya ada dua, CTK dan city name. Tapi untuk STK customer saya baru sadar bahwa saya hanya perlu dua atribut saja, yaitu customer ID dan juga ID. Makanya saya mengambilnya cuma dua saja. Oke, yang pertama ya, untuk STK stores itu untuk CTK saya pasangkan dengan store ID karena ini menjadi PK ya, primary key. Dan juga untuk city name-nya saya pasangkan dengan city untuk nama city-nya. Tapi ini ada satu masalah lagi ya, yaitu data type untuk store ID itu char, sedangkan di CTK itu enchar. Nanti saya akan jelaskan bagaimana cara mengubahnya di SSIS. Nah, selanjutnya untuk STK customers ini sebagai berikutnya. STK customers untuk customer ID itu saya pasangkan ke CTK sebagai primary key dari dim log-nya, tabel dim log. Dan juga city dengan data tipe nvarchar value-nya 100 saya pasangkan ke city name. Nah, begitu juga untuk dim customer. Untuk dim customer kita lihat di PowerPoint-nya terlebih dahulu ya. Untuk dim customer, kolom store name dari table STK store ini sebagai berikutnya untuk pops, dan juga company name dari STK customer untuk nodewin.
kolom company name dari table STK customer untuk Nordwin. Nah, di sini saya pasangkan yang menjadi customer key. Saya putuskan itu store ID. Nah, untuk store ID, terus customer name, ini mohon maaf nih ya, saya kurang tulisan. Cost name. Untuk namanya saya menggunakan sesuai ini ya, aturan PPT aja, yaitu store name. Nah, ini store name, store nama ya, saya pasangkan di sini. Juga customer ID juga sama ya, untuk customer key, juga custom company name itu customer name. Nah, sekarang kita langsung ke SSIS nya. Nah, yang pertama untuk dim location ya. Dim location ini sebagai berikut. Yang pertama jelas data flow ya, kita masuk data flow. Nah, di dalam data flow ini sebagai berikutnya, ada dua OLEDP source ini. Yang pertama untuk STK stores ya, STK stores yang saya buat. Yang kedua untuk STK customers dari Nordwin, untuk Nordwin, khusus Nordwin. Nah, ini settingannya sebagai berikut ya. Yang pertama itu saya koneksinya jelas, ini dari PN stage. Terus tabelnya saya menggunakan STK stores, dari STK stores ini sebagai berikut. Nah, karena tadi ya ada tipe data yang salah atau yang tidak sesuai, maka saya menggunakan data conversion ini sebagai berikut. Nah, saya konversi yang nama store ID itu menjadi Unicode string, dan juga city itu menjadi Unicode string, karena akan menjadi nchar ya, nchar yang tadinya char store ID itu menjadi nchar dengan length sebagai berikutnya 10 dan juga 50. Nah, setelah data conversion kita masuk ke slowly changing dimension. Nah, untuk slowly changing dimension ini settingannya sebagai berikutnya. Yang pertama itu database-nya sudah jelas ya, destinasinya ke PNDW. Yang selanjutnya tabelnya bernama dimlog. Nah, di sini yang agak tricky. Di sini input columns-nya saya menggunakan copy of store ID karena yang sudah dikonversi tadi ya, dikonversi menjadi city key. Terus menjadi selanjutnya copy of city yang tadi sudah dikonversi tipe datanya menjadi city name, dan business key-nya yaitu jelas city key. Dan juga city name-nya ya, saya mengubah menjadi changing attribute-nya sebagai berikut. Oke, sudah selesai yang untuk STK stores. Selanjutnya yang untuk STK customers juga sama. Yang pertama PN stage ya, jelas ya, database-nya PN stage dengan tabelnya STK customers. Terus data conversion-nya ini saya cuma ngubah customer ID yang menjadi Unicode string. Setelah Unicode string, melakukan slowly changing dimension ke PNDW ya, PNDW, database PNDW ke dimlog. Itu copy of custom ya, ini inputnya copy of custom ID, customer ID, terus ini CTK menjadi CTK ya, customer ID menjadi CTK, terus ini menjadi primary key yaitu business key. Terus ada city yang saya gunakan menjadi city name. Oke, tinggal next saja. Nah, ini juga sama, city name menjadi changing attribute ya. Nah, ini tinggal next saja. Ini sebagai berikut. Oke, dengan hasilnya sebagai berikutnya. Nah, ini saya sudah running ya. Saya tidak mau merunning lagi karena takut komputer saya nge-hang. Mohon maaf. Tapi saya akan tunjukkan ya hasil dari slowly changing dimension yang sudah saya buat ya, atau loading slowly changing dimension. Ini kita langsung lihat ke dimlog ya.
Nah, ini sebagai berikutnya. Ini yang pertama, ini kalau nggak salah ini dari POPs ya, database POPs. Nah, yang berikutnya ini yang CTK ini dari Northwind. Ini Northwind banyak banget nih. Ya. Itulah kenapa kami lebih memilih menggunakan CTK-nya itu nchar atau nvarchar ya, karena di sini ada yang bukan numerik gitu, tipe data yang bukan numerik. Selanjutnya sama ya, untuk dim customer ya juga sama. Nah, dim customer ini asalnya itu dari STK Stores ya, STK Stores dengan database behind stage. Nah, ini data conversion, ini juga konversi sama store ID saya konversi menjadi Unicode string, dan juga store name ini saya ubah menjadi Unicode string. Terus lakukan slowly changing dimension dengan destinasinya ke dim customer. Nah, begitu juga dengan STK customer. Nah, di sini STK customer tidak saya melakukan data konversi karena hampir semuanya atau semua data yang saya perlukan itu tipe datanya itu sesuai gitu, nchar, terutama untuk ID-nya itu nchar, jadi tidak perlu saya ubah ya. Ini sebagai berikut ya, untuk STK customer, terus lakukan slowly changing dimension ke STK customers, dim customers, mohon maaf. Oke. Nah, itu mungkin load ke tabel dimensi lokasi dan juga load ke tabel dimensi customer. Nah, sekarang bagaimana caranya load ke dim times. Sedangkan kan untuk dim time kan ini kan isinya kan date key dan juga full date. Ini jelas nggak ada di tabel Northwind maupun POPs. Bagaimana caranya? Nah, di sini saya melakukan perubahannya atau manipulasi atau modifikasi dari kode query yang sudah diberikan oleh Pak Arif. Ini sebagai berikut. Ini saya ubah ya, start date-nya itu menjadi 1991 bulan 1 dan juga tanggal 1. Dan end date-nya atau tanggal akhirnya itu 2001 bulan 12 tanggal 31. Nah, ini sebagai berikut, dan juga ada beberapa variabel yang saya hilangkan ya sebagai berikut untuk melakukan generate date time-nya. Oke, ini saya buat store prosedurnya ya. Ini membuat store prosedurnya. Berhubung saya sudah punya store prosedurnya, saya tidak akan melakukan ini lagi. Tapi kita bisa melakukannya menggunakan perintah ini seperti ini, exec. Terus nama store prosedurnya. Tadi nama store prosedurnya adalah generate dim time. Oke. Ini namanya generate dim time. Nah, ini saya tidak akan melakukannya lagi ya, karena sudah saya lakukan ya, nanti akan terduplikasi ya, saya takutnya seperti itu. Ini saya akan tunjukkan, ini saya sudah melakukan generate dim time ya. Nah, ini sebagai berikutnya. Ini tanggal awalnya itu 1991 dengan date key-nya sebagai berikutnya. Ini sebagai berikut nih. Ini sebagai berikut. Ini cukup banyak ya. Oke. Nah, selanjutnya kita setelah melakukan load semua tabel atau hampir semua database ya, hampir semua tabel yaitu dim customer, dim log, dan juga dim time-nya udah terisi. Sekarang waktunya load to fact cells. Nah, load fact cells ini saya melakukannya yang pertama itu dari STK view cells dan juga STK view orders. Nah, kenapa kok ada view-nya? Karena di sini saya membuat view. Nah, ini view STK cells. Kenapa saya membuat view? Karena di sini ini sebagai berikutnya. Nah, ini saya akan tunjukkan.
Nah, untuk date ini tipe datanya itu date time. Sedangkan untuk melakukan lookup itu kita harus melakukannya kan pakainya date. Nah, mau nggak mau untuk melakukan lookup secara benar ya, atau biar nggak error, membuat view untuk menampilkan ini atau tabel bayangan lah istilahnya ya. Nah, untuk view ini saya buat ada dua ya. Yang pertama untuk view STK sales dan juga view order date. Nah, di sini untuk view STK orders ini ada satu ya, bonus satu. Ini kenapa kok ada bonus satu? Nanti saya akan jelaskan. Oke, setelah membuat view, nah di sini source database-nya itu tabelnya itu menggunakannya jelas view STK sales ya, STK sales. Terus yang pertama itu data conversion ya, karena saya ingin mengkonversi ini menjadi Unicode string atau nchar. Terus lakukan lookupnya itu terhadap dim time. Kita cari full date atau order date yang sudah kita buat viewnya tadi ya, kita ubah menjadi tipe data date ya. Terus kita melakukan lookup terhadap full date, terus yang kita perlukan adalah date key-nya. Nah, ini dengan output aliasnya saya ubah menjadi kode tanggal sales. Ini sebagai berikut. Terus lakukan lookup yang selanjutnya, yaitu untuk titles, untuk mengambil ini price-nya atau total amount-nya. Price amount-nya saya ambilnya total amount-nya itu saya ambilnya dari price ini. Tabel title ya, tabel title. Oke. Nah, terus saya lakukan data conversion lagi. Ini ya, data conversion lagi. Nah, terus saya melakukan baru melakukan load ke fact cells. Ini sebagai berikutnya. Mappingnya sebagai berikutnya. GTY itu untuk GTY sold, price amount untuk total amount, tanggal sales, sales date key, copy of store ID, customer key, copy of store ID itu untuk log key atau location key. Ini sebagai berikut. Begitu juga dengan STK orders ya, atau STK view orders. View STK orders. Ini sebagai berikut. Lookup untuk date key-nya. Terus yang ketiga untuk lookup untuk total amount price-nya ya, yaitu untuk total amount price-nya saya ngambilnya dari unit price dari STK orders ya, STK order details, mohon maaf, dan juga quantity, unit price dan juga quantity untuk kita quantity. Nah, setelah melakukan lookup semua, baru saya melakukan mapping atau loading ke fact cells. Ini sebagai berikut. Dengan mappingnya sebagai berikut. KTY itu untuk quantity sold, total amount price yaitu untuk total amount, kode tanggal key yaitu sales date key, customer ID ke customer key, dan customer ID ke log key. Nah, untuk membuktikannya, ini saya akan melakukan query ke hasil load ke tabel fact cells-nya. Ini sebagai berikutnya. Bentar. Nah, ini sebagai berikutnya. Hasil fact cells-nya ini sebagai berikut. Kita source-nya sebagai berikut, total amount-nya sebagai berikut, sales date key-nya, customer key, dan juga log key. Oke, ini sudah berhasil ya melakukan load ke fact cells ya. Dan inilah struktur data warehouse yang sangat sederhana ya, yang kami buat dan cukup berhasil. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami ya tentang penjelasan
hasil tugas akhir tentang implementasi data warehouse menggunakan SSIS dan SSMS. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.